warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, ya, malam ini kita memasuki hari ke-6 yang artinya kita akan mempelajari apa otot, air, dan lemak gitu ya teman-teman ya. Nah, banyak sekali orang yang melakukan program ya, terutama teman-teman ya, teman-teman yang sedang program ini rata-rata pengennya turun berat badan kan, gitu ya. Nah, tapi perlu diketahui yang kita harusnya adalah turun lemak saja, bukan kita turun berat badannya. Nah, bagaimana kok seperti itu sih? Nah, kalau misalkan lemaknya turun, ya, tapi ototnya naik, kan berat badannya nggak ngaruh, tapi kita semakin apa ya, semakin ngelangsing, walaupun berat badannya stuck gitu ya. Nah, ternyata ototnya naik, lemaknya yang turun. Ya, nih kita lihat coba komposisinya. Nah, teman-teman, tubuh kita ini kalau kita secara garis besar, ini kita buat menjadi OAL, gitu ya. Nah, teman-teman harus fokus di sini, ya. Kita saat ini targetnya adalah ototnya besar, airnya besar, lemaknya kecil, bukan kosong ya. Teman-teman harus berhati-hati. Di sini kita tidak membuang lemak sepenuhnya, gitu ya. Kita tidak membuang lemak sepenuhnya, tapi kita membuang supaya tidak berlebih. Jadi kalau kita berikan ibarat ya perumpamaan, otot ini kalau di kendaraan, nah kebetulan kan saya orang transport ya. Nah kita ambil perumpamaan misalkan, oke kendaraan ini deh, ya, ya, kelihatan nggak? Nah kalau kita, saya taruh sini ya, masih ketutupan laptop, saya agak geser, ini ya. Nah teman-teman bisa lihat ya. Nah kalau kita ibaratkan tubuh kita ini adalah kendaraan ini, gitu ya. Nah mesinnya, gitu ya, mesinnya. Oke, mesinnya ini adalah otot, ya. Mesinnya ini adalah otot. Bentar, saya bahas sambil admin. Tolong diterima ini ya, maaf. Kalau kita ibaratkan mesinnya ini adalah otot, ya, gitu teman-teman ya. Oke, mesinnya adalah otot. Kemudian penumpangnya, ya, penumpangnya ini adalah lemaknya, gitu ya. Kelihatan ya? Enak juga nih, punya mobilan bisa diangkat-angkat. Nah, ini adalah lemak-lemaknya nih. Gitu ya, ini penumpang-penumpangnya. Baik itu barang maupun orang, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita ada lagi namanya bensin, gitu ya. Kan kalau di kendaraan seperti itu ya. Nah, bensinnya itu adalah air, gitu teman-teman. Misalkan waktu itu saya kelebihan overweight itu 20 kilogram, ya. Kita ibaratkan 20 kilogram berarti 20 orang, gitu ya, kita anggap. Nah, si mobil ini misalkan hanya mampu menopang 1, 2, 3, 4, 5 orang, gitu ya. Hanya mampu mengangkut 5 orang, 3, ya, 4, dan 5, gitu ya. Nah, karena saya kelebihan 20 orang, gitu ya, saya kelebihan 20 orang. Jadi misalkan saya ibaratkan lagi, masuk lagi nih orang-orangan ini 20 orang ya, ada 20 orang nih masuk nih, gitu. Nah ini ya, ini akan berakibat gitu ya, kan di sini teman-teman perlu ketahui kalau di mobil itu ada sasis namanya, di sini ada tulang-tulangan gitu ya. Nah kalau di badan kita sasis ini adalah tulang teman-teman, gitu ya. Artinya kalau melihat dari komposisi tadi, ada mesin gitu ya, ada mesin ya, mesin, oke, ada mesin, ada penumpang gitu ya, ada bensin gitu, ada bensinnya. Nah, kalau kita kelebihan tadi, kelebihan muatan tadi, kelebihan untuk kan sasisnya berbahaya gitu ya. Karena sasisnya akan patah kalau di badan kita, kan tulang kita bisa patah kalau kelebihan 20 kilo tadi ya, saya anggap diri saya kemarin. Nah, maka itu yang harus saya buang apakah ototnya, ataukah bensinnya, atau penumpangnya.
Kan seperti itu pertanyaannya. Nah, dengan gampang aja berarti, karena saya overweight, maka yang harus saya keluarkan adalah 20 orang tadi, ya. Yang saya buang adalah 20 orang tadi, gitu ya. Maka berat saya akan menjadi normal kembali, sasis kendaraan ini ya, sasisnya akan menjadi aman kembali. Nah, saat komposisi lemak kita tepat jumlahnya, gitu ya, saat jumlah penumpang sesuai dengan jumlah kapasitas, maka laju kendaraan ini mesinnya nggak ngeden, gitu ya. Mesinnya nggak ngeden, ya, bensinnya lebih irit, sasisnya lebih terjaga. Seperti itu kan kita kalau kita di kendaraan. Karena saya orang orang transport ya, jadi itu lebih gampang saya memberikan perumpamaan di kendaraan. Nah, teman-teman, artinya jangan teman-teman mengurangi ototnya. Jadi teman-teman kurangin. Jadi di sini kan otot itu gini ya. Jadi bukan otot kayak di tangan gini ya, atau otot-otot segala macam. Di sini kan otot semua gitu ya. Nah, jantung itu kita otot, ya. Paru-paru kita itu otot. Semua bagian organ dalam itu otot, teman-teman. Jadi jangan dipikir otot itu yang di sini-sini gitu ya. Sini, bukan seperti itu aja. Tapi semua komponen tubuh di dalam tubuh kita ya itu adalah otot. Jadi mesin ini adalah otot kalau umpamanya gitu ya. Nah, kalau kita sembarangan memangkas makanan gitu ya, kita mengurangi massa otot, teman-teman. Nah, ini yang salah. Jadi malah mesinnya yang dibuang, bukan penumpang yang kelebihan tadi. Inilah yang banyak terjadi, para eh, yang diet, orang-orang diet tanpa di coaching itu main pangkas makanan tanpa memperhatikan komposisi berapa persen protein, berapa persen lemak baik, berapa persen karbohidrat gitu teman-teman ya. Nah, maka dari itu kita lihat lagi ya di slide ya. Target kita sekarang berubah ya. Mulai hari ini teman-teman bukan turun berat badan ya. Jadi tujuan utama sekarang adalah sehat. Oke, ya. Tujuan utamanya adalah sehat. Jadi mulai hari ini kalau ditanya kenapa ikut program kajian sehat? Nah, saya pengen sehat, gitu ya. Apa itu sehat? Ototnya besar, airnya besar, lemaknya kecil, gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa aja nih turun berat badan, ototnya kecil, airnya gede, lemaknya gede. Dengan cara gimana? Lagi nyusun skripsi, itu pasti kita stres, ya. Lagi diselingkuhin pacar, si Erlinda ketawa, ya. Diselingkuhin pacar gitu kan. Iya, nah, nggak dapat uang kiriman, lagi pandemik tapi pengen ujian, UAS, UTS. Nah, itu kita stres tuh, gitu ya. Nggak lulus-lulus sidang, skripsi nggak selesai-selesai itu turun berat badan, ya. Ada juga yang naik, ada, tapi rata-rata turun, gitu ya. Nah, ada yang lebih parah, ini yang saya dulu nih, ototnya besar, airnya besar, lemaknya besar. Ya kenapa? Saya makan daging merah yang disantan atau digoreng gitu ya. Nah, teman-teman, coba kita lihat sini ya. Oke. Nah, saat kita mengurangi makanan tanpa melihat nutrisi, apa yang terjadi? Pertama, kita kehilangan energi, ya. Kedua, kehilangan daya tahan tubuh, ya. Ketiga, kehilangan massa otot. Oke. Nah, tapi hati-hati, ada juga kehilangan massa otot waktu dia gemuk, dia ngebuat massa otot dari yang salah. Apa itu? Daging daging merah lebih rutin atau dia mengkonsumsi whey protein yang salah. Jadi ada whey protein yang tidak direkomendasikan gitu ya. Kemudian yang baik kayak mana? Nah, ya, kita memang benar mengurangi makanan, ya. Tapi kita pastikan dulu teman-teman dapat nggak kebutuhan nutrisinya, ya. Jadi supaya apa? Kita memberi energi, kita meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah kehilangan massa otot, gitu ya. Nah, teman-teman,
apalagi nih yang harus kita ketahui, berarti kan tadi udah kita buang lemak nih, oke? Nah, kita lihat dulu lemak itu bagaimana sih, gitu ya. Oke, ntar aja deh lemak sekalian lemak ya. Kita bahas protein dulu berarti, ya. Nah ini teman-teman, saya memang hari ke-3 kemarin sudah dibantu dari Bu Puri ya. Kita, hah? Bu Puri tentang protein, gitu ya. Nah, banyak sekali yang teman-teman harus pahamin tentang pentingnya protein. Nah, jadi karena banyak teman-teman hanya mementingkan minum shake cukup, gitu ya. Ternyata mengapa protein itu dibutuhkan ya? Itu untuk menjaga massa otot tadi ya. Kesehatan kulit. Nah, ini perempuan ya. Ini kunci nih yang pengen cantik dari dalam, inner beauty gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Teman-teman bisa cantik tanpa perawatan. Yang pertama adalah menjaga eh, kebutuhan proteinnya, dipenuhi proteinnya gitu ya. Kemudian teman-teman penuhi kebutuhan airnya. Saat air cukup, protein cukup, itu teman-teman kulitnya itu lebih kencang. Nah, bisa dilihat lagi dari rambut. Ya, kalau rambutnya cepat panjang, tidak cepat rontok gitu ya. Nah, terus kemudian kuku. Nah, kuku teman-teman ini cepat banget panjangnya. Itu berarti nutrisi teman-teman tuh bagus tuh, proteinnya gitu ya. Kalau kok saya nggak panjang-panjang ya kukunya. Nah, itu perlu dicurigai gitu ya. Kalau saya kayak potong rambut ini, saya 2 minggu sekali, itu udah potong rambut saya. Kemudian memberikan rasa kenyang lebih lama, jadi kita nggak nyemil, gitu ya. Nah, ini harus dijaga nih. Makanya kita boleh saja kita diet, tapi harus memperhatikan kebutuhan protein kita tidak boleh kekurangan ya. Apa yang terjadi bila kita tidak dalam jumlah yang cukup? Sulit membentuk dan memelihara massa otot, apalagi yang laki-laki pengen ngebentuk badannya gitu ya. Nah ini harus diperhatikan sekali supaya tidak terjadi kok nggak jadi-jadi ya badan saya gitu ya. Kemudian mudah merasa lapar, yang pasti kekurangan energi gitu ya. Protein memberikan rasa kenyang, oke kita lewat aja. Ini memberikan memperbaiki massa otot ya, ini yang massa ototnya kecil, kita bisa timbang di timbangan Tanita itu teman-teman bisa lihat apakah massa ototnya kurang atau cukup atau lebih gitu ya, kita bisa lihat di timbangan Tanita ya. Protein membantu Anda tetap bugar, oke kita lewat aja, ini hanya sebatas lewat aja. Nah ini ya, seimbangkan konsumsi protein harian Anda. Teman-teman harus perhatikan ya. Sarapan, makan siang, makan malam itu proteinnya harus diperhatikan ya. Jangan sampai teman-teman turun untuk mendapatkan hadiah di Kaizen Sehat, nggak apa-apa turun massa otot, nggak apa-apa uh, apa yang penting saya dapat duit gitu. Salah ya teman-teman. Teman-teman harus perhatikan keseimbangan protein di sarapan, makan siang dan makan malam, ya. Nah, ini yang tidak seimbang nih. Sarapan ya udah cukup minum yang disobek, masukin sini, kucek-kucek-kucek, apa, udek-udek-udek, sarapan gitu kan. Udah pagi. Nah, atau ada yang cuman kopi sama muffin gitu, itu gede, tinggi kalorinya doang, tapi tidak bernutrisi ya, gitu ya. Nah, teman-teman harus perhatikan ini, supaya menjaga tadi OAL tadi gitu ya, supaya O-nya tidak turun gitu ya. Oke, ini ya ini 5 kali ya kita ya teman-teman ya. Sarapan gitu ya, snack, makan siang, snack lagi atau teman-teman diubah buah, makan malam gitu boleh ya. Nah, memperkirakan kebutuhan protein. Nah, teman-teman yang sudah member, itu di tas member itu ada panduan seperti kertas segini ya, nanti ada kertas, itu ditarik aja, ikuti panduannya dari berat, tinggi, segala macam jenis kelamin. Itu bisa ada panduannya kalau yang sudah member. Ya, ada di dalam tasnya ada panduan untuk menghitung kebutuhan protein. Terus gimana coach kalau saya belum member, kita pengen tahu. Ya, teman-teman bisa menggunakan timbangan Tanita juga gitu ya.
berapa banyak protein yang dibutuhkan gitu ya. Itu tergantung dari umur. Makanya di timbangan Tanita atau di kertas itu kita lihat umur kita, jenis kelamin, dan aktivitas fisik kita, apakah sering berolahraga atau cuman kerjanya cuma di rumah duduk depan laptop atau cuma rebah-rebahan depan TV gitu ya. Nah, itu beda gitu ya kebutuhan proteinnya. Terus berbeda jenis kegiatan, berbeda juga kebutuhan proteinnya. Ya, dari berat badan tuh ya, kita lihat contohnya. Nah, untuk gampangnya mengetahui kebutuhan protein, di screenshot boleh, nanti dihitung sendiri ya. Jadi ini kalau yang menggunakan per pound. Kita gunain aja yang bawah nih ya. Teman-teman gunain yang bawah, 2 gram protein per kilogram massa tubuh bersih, ya tanpa lemak, lean body mass gitu ya. Oke. Oke, sampai sini kita bahas tentang protein ya. Kemudian kita mau bahas tentang lemak. Kalau air kan sudah ya kemarinnya teman-teman ya. Kalau air sudah, sekarang kita memang nanti materi khusus lemak baik versus lemak jahat itu ada sendiri. Oke, saya sekarang kita mau nonton ya teman-teman. Kita mau nonton. Nih, buat teman-teman yang lemaknya masih banyak ya. Buat teman-teman yang lemaknya masih banyak, teman-teman bisa lihat video ini ya. I'm now about to dissect his body, to reveal all the miseries he experienced in life. Oke, sebentar. Saya mau buka mic-nya dulu. Teman-teman, kebuka nggak ininya? Saya mau tanya, Alda. Alda? Kebuka, Coach. Oh, ada ya? Ada videonya ya? Ada. Oke, saya lanjut ya. Teman-teman, video ini berisikan tentang lemak yang di dalam tubuh kita atau lemak visceral. Jadi teman-teman tidak kan kita kadang menyepelekan tentang lemak tadi ya. Nah, ini yang lemak menyelimuti bagian-bagian dalam tubuh kita seperti ini ya. Nah, ini videonya. Kita nonton nih, asik nih. Malam ini kita nonton ya. Kita fokus teman-teman. And which led finally to his death. In one large, we know from the patient history that he suffered from a chronic heart insufficiency, high blood pressure, as well as diabetes. All the other tissue is ini adalah fat tissue. Lemak visceral ya, lemak yang di dalam tubuh kita nih. Ada kan lemak tubuh, ada yang lemak visceral. Nah, ini lemak visceral nih. Yang menyelimuti organ-organ dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini yang tuh lihat tuh. 25 stone man. It's about nah, ini organ dalam tubuh kita nih. Of the entire organs of a normal diet man. Look, the lungs are quite small. Why? Because the heart enlarged, pushed the lungs more. Dia. Lihat, hitam bentuknya juga, kotor sekali. Masuk, nah ini kalau ada orang-orang kena fatty liver dan sebagainya. Nah, ini yang menjaga kebersihan tubuhnya. Ya, nutrisi, pola makannya ini. Ya. Lihat, ukurannya pun berbeda. Oke. Saya next lagi ya. I'm now about to dissect his body. Nah, ini video selanjutnya. Teman-teman, video yang selanjutnya ini gambaran saat kita memasukkan apapun makanan, minuman. Ini yang terjadi ilustrasinya, ya. Too many calories and a drop in metabolic rate can be a lethal combination. Fat is much more than an extra inch on our waistline. It spreads throughout the entire body. Ya.
Karena minuman beralkohol, bersoda itu sangat For the tinggi ya. first time, Baik a high-definition glikemik indexnya endoscope juga inserted karena dia through the tadi navel glikemik indeks tinggi, reveals the full extent maka of fat dia cover tidak inside kita the gunakan abdomen. energi, maka dia menjadi lemak The visceral. intestines are smothered in Ya. yellow fat deposits. Nah ini lemak visceral Fat kita finds ya. its way into almost every available space of our bodies, even inside our blood vessels. Nah, ini di ususnya. Deposits build up on the inner walls, narrowing the Ya, tube. dia terus mengisi di usus The kita. heart has to work harder to pump Nah, blood through the tulang kita restricted ini vessels. yang kata saya sasis tadi cuma segitulah. Mau badan kita besar nggak ada, jadi tulang besar itu tidak ada In ya. Saya extreme gemuk karena cases, tulang besar. fat can block the vessels completely. If fat blocks Dia the arteries memblokir that supply semua the aliran heart, the darah result itu can be fatal. ketutup semua, tidak bisa lewat lagi. Hasilnya bisa fatal. The heart muscles are deprived Ya, of oxygen ini otot and jantung kita nutrients. tadi yang contoh dokter pertama The tadi ya. muscle risks going into spasm, Nah, jadi a heart kejang. attack. Inilah kenapa orang terkena serangan jantung karena ketutup dia, Heart tersumbat disease is ya. the biggest killer in the Western world. Oke. Nah, ini video selanjutnya. Ini saat teman-teman ya makan. Nah, ini yang suka-suka orang diet sembarangan. Mau jadi vegetarian lah, mau jadi apa ya, hanya ada salah satu diet yang makanin lemak doang. Nah, ini ya, hati-hati banget nih ya. Oke, kita sambil nonton ya. Ini video usus ya, teman-teman ya. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di cuma dinding makan sayur usus. doang nih. Yang makan sayur dan buah doang ini ususnya. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita.
Oke. Ada yang mau yang video ini cukup atau ada yang mau diulang? Teman-teman buka mic-nya kalau ada yang pengen diulang video yang ini. Perlu diulang atau cukup videonya yang ini? Coach, ulang coach sebentar lagi. Ya, yang khusus ya. Saya akan ulang yang khusus ya. Iya, mengerikan itu, ulangin dong. Ya, kita ulang yang ini ya. Ini kalau orang kita normal Ini nih. adalah gambaran usus yang normal. Bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Sayur sama buah nih. Yang dia sayur buah. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Usus yang pertama-tama ya. Kondisi usus penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini ada endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Oke, itu teman-teman ya. Masalah protein sudah, tentang massa otot gitu ya. Terus tadi lemak sudah kita putar ya. Semuanya teman-teman harus dengan bijak ya menyikapinya. Begitu pentingnya kita menjaga pola makan. Begitu pentingnya kita harus memperhatikan otot, air, dan lemak ya. Sedikit saja kita salah, ya seperti itulah yang terjadi. Begitu bahayanya usus kita menjadi kotor ya. Kemudian massa otot kita hilang ya. Apalagi kebutuhan air ya, teman-teman harus penuhi berat badan per 50 cc. Itu untuk yang normal, tapi tidak boleh lebih dari 5 liter. Dan juga untuk yang ada bermasalah dengan batasan air, contohnya yang sedang sakit jantung, jantungnya kerendam gitu ya, itu konsultasi lagi lebih intens ke coachnya ya. Sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ingin bertanya atau para coach ingin menambahkan, kami persilakan. Silakan yang ingin bertanya. Tapi saya disclaimer ya, saya bukan orang kesehatan, saya orang transport ya. Saya juga S2 saya manajemen marketing ya.
leadership. Jadi saya menggunakan tadi, mohon maaf, saya menggunakan mobil ya, kendaraan, pakai mobil-mobilan gitu ya. Itu agar lebih mudah teman-teman mencernanya apa yang kami sampaikan gitu supaya lebih cepat menangkap saja gitu ya, karena kita tidak main dokter-dokteran. Silakan yang ingin bertanya. Apa sudah Pak? Assalamualaikum. Siapa ini? Erlinda. Oke, Linda. Ingin bertanya, Coach. Ya. Tadi kan ususnya itu kan udah kotor banget, udah kronis gitu ya. Nah, kalau menurut saya itu kan kalau usus kotor itu pasti dia itu mengkonsumsi obat. Dia itu kan kadang kalau usus kotor itu dia itu suka mengkonsumsi obat antiinflamasi atau non steroid. Nah, dia kan mengkonsumsi obat dokter. Boleh tidak dia mengkonsumsi Herbalife? Kalau dia intinya pertanyaannya dia konsumsi obat dokter, boleh nggak minum Herbalife? Itu intinya ya? Iya, kalau menurut saya sih boleh, karena kan Herbalife ini kan hanya mengandung vitamin, nutrisi. Tapi kan cara kita menyampaikan ke orang itu bagaimana ya, Coach? Oke, itu sebenarnya udah jawabannya. Nah, jadi pertama-tama kalau Linda ingin menyampaikan ke orang tersebut ya. Oke, Linda ya. Saya panggil Linda aja ya. Saya panggil Linda. Linda apa R? Erlin. Linda ya. Nah, jadi Linda, gini, Herbalife ya. Herbalife ini. Oke, Herbalife ini. Ini ada yang ngebuka mic. Oke, nanti Rima saya mute dulu ya nanti ya. Jadi saya ulangi, Herbalife ini kita disclaimer dan memang mereka ya sudah mencanangkan bahwa Herbalife adalah nutrisi, bukan obat gitu ya. Tidak untuk menyembuhkan atau mendeteksi suatu penyakit. Oke. Oke ya, gitu ya. Nah, kemudian terkait obat gitu ya. Terkait obat. Jadi tidak ada kontranya sebenarnya gitu ya. Karena yang satu makanan, yang satu penekan, sebenarnya kan gitu. Ya, saat kita memperbaiki pola makan, ya, saat kita memperbaiki pola makan, maka makanan tersebut akan menjadi obat bagi tubuh kita, bukankah seperti itu? Saat kita memberikan makanan yang baik, ya, nah, makanan tersebut kan tubuh kita bisa mengolah menjadi vitamin, menjadi imunitas dan sebagainya ya. Nah, itu akan memberikan apa seperti kayak antioksidan gitu. Makanan kita kan mengandung vitamin, antioksidan gitu ya. Nah, hal-hal tersebutlah yang akan membantu gitu ya tubuh meregenerasi selnya kembali gitu ya. Nah, sakit merupakan alarm gitu kan. Sakit kan merupakan alarm dari tubuh ya. Nah, kemudian terkait misalkan obat yang bertentangan gimana coach? Misalkan seperti ini. Dia terkena diabetes. Oke. Dia terkena diabetes ya. Nah, kan dia membutuhkan insulin. Dia kan memberikan suntik insulin gitu ya atau pil-pil penekan gula darah. Sedangkan dia minum shake, oke, dia minum shake yang GI-nya rendah. Kemarin kan gitu ya. Shake kan GI-nya rendah kemarin. Oke. Nah, saat dia udah GI-nya rendah, dia minum obat penekan tadi, insulin tadi, nah ini yang terjadi drop. Gitu. Karena tugas si insulin tadi kan nekan. Kalau dia makannya nasi, ya, kalau dia makannya yang GI tinggi, nasi, roti, kentang kemarin ya, dia tinggi grafiknya, terus ditekan sama pil-pil tadi, obat-obatan atau suntik insulin itu benar. Makanya kalau yang memiliki kondisi apa namanya kondisional gitu ya,
itu sebaiknya berterus terang dulu kepada coachnya. Jadi coachnya mampu mendeteksi kapan dia minum shake-nya, apakah pagi atau di siang hari. Tidak menentu di pagi hari. Kalau memang dia minum obat penekan tadi, insulin tadi di pagi hari, maka minum shake-nya di siang gitu loh. Nah, cuman kan teman-teman yang di sini itu kita anggap kan kondisi normal, hanya turun berat badan. Ya, turun berat badan. Kalau ada yang kondisional ya, situasional gitu ya. Nah, itu berbeda. Minum shake-nya tidak bersamaan dengan obat-obat tertentu. Gitu. Misalkan dia punya darah tinggi atau sakit jantung. Itu tidak ya, mungkin Linda kan di farmasi ya. Ada namanya di Herbalife itu teh ya. Kan ada 3 jenis teh. Ada satu teh namanya NRG. NRG ini mengandung kafein. Oke. Mengandung kafein. Nah, sedangkan tugas kafein kan membuat detakan semakin kencang kan gitu ya. Oke. Nah, saat dia sakit jantung, dia punya darah tinggi, mengkonsumsi teh tersebut, tehnya nggak salah, ya kan? Tapi karena orang tersebut tidak jujur, tidak terbuka kepada coachnya, ya kan? Nah, dia minum teh tersebut. Karena kan lemas, itu kan kalau minum teh NRG kan kafein. Sifatnya menyegarkan stamina gitu ya. Nah, malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya juga itulah perlunya saling koordinasi, terus terang. Makanya kita butuh dibimbing oleh coach gitu ya. Nah, tapi tidak semua produk, hanya produk herbal tertentu. Produknya tidak salah, badan kita yang tidak bisa menerima uh, uh, sesuatu yang misalkan barang-barang herbal kayak NRG gitu tadi ya. Gitu. Sebenarnya NRG itu sangat baik gitu bagi orang-orang yang olahraga, gitu ya. Apa? Pekerja-pekerja berat, nah, kayak kami yang kerja lapangan, kayak Coach Doni yang dia jaga jalan gitu ya, itu butuh sangat butuh sekali minum-minum teh NRG untuk stamina kami gitu ya. Apalagi yang sekarang nih lagi musim tes-tes sekolah kedinasan, tes masuk-masuk militer gitu-gitu ya. Itu kan butuh stamina gitu ya. Nah, itu sangat dibutuhkan sekali untuk menjaga. Makanya ada orang untuk mau fitness kan minum kopi dulu ya. Nah, itu kafein murni gitu. Nah, untuk menjelaskannya, Linda cara gampangnya Linda bisa saja bawa ke rumah nutrisi dulu Linda. Bisa ke tempat Tante Ita atau pas nanti di tempat Tante Ita saya ke rumah Tante Ita gitu kalau memang nanti kita biar lebih jelas lagi gitu kan. Kalau kan bisa juga nanti calling-callingan dulu. Saya kan kantor saya dekat rumah Tante Ita ya, home clubnya Tante Ita. Nanti saya ke sana gitu. Nanti kan di rumah Tante Ita punya timbangan scanner tuh ya. Kita bantu jelaskan dulu. Gitu biar Linda juga kan kalau untuk awal Linda kan belum memahami produk-produk lengkapnya Herbalife gitu ya. Itu sih Linda, lebih gampangnya sih sebenarnya biarkan aja coach-coachnya yang ngejelasin. Lebih gampang kan? Ya. Oke, gitu Linda. Makasih. Oke. Ada lagi? Dari coachnya? Ada yang ingin menambahkan dari coach? Tante Ita, ada yang ingin ditambahkan? Buat Linda biar tambah semangat? Mic-nya dibuka dulu tuh, kalau ingin ditambahkan. Oke, silakan. Rana, buat Linda, itu kan memang situ ahli farmasi ya, gitu, untuk obat-obatan. Nah, kalau di Herbalife ini kan dia nutrisi, bukan obat gitu. Tapi kan obat juga di situ kan nutrisi itu mengandung beberapa vitamin gitu.
Nah, kalau di obat-obatan juga kan di situ juga mengandung vitamin, gitu loh. Nah, jadi maksud saya kalau memang ada yang menanyakan tentang seputar nutrisi Herbalife, ya bisa dibawa ke rumah nutrisi Cakrawala Club di Guntur. Jadi biar enak gitu. Kalau untuk mendalami antara perbedaan obat dan nutrisi Herbalife kan di situ sudah ada poin-poinnya kan. Itu kan sudah ada vitamin A, vitamin E gitu mengandung kalsium, ada buahnya, sayurnya, sama aja sih gitu kan. Di obat-obatan juga kan misalnya kita di ibuprofen misalnya kan untuk apa kan di situ ada vitamin-vitamin juga gitu untuk menekan yang kata-kata lu tadi untuk menekan rasa sakit tadi. Mungkin itu aja Kak penambahannya untuk Linda. Tante Ita. Terima kasih. Oh iya Linda. Semua. Linda, saya ingin menambahkan sedikit. Ya. Tidak semua usus nadi kotor cuman karena obat-obatan juga ya Linda ya. Karena pola makan yang salah kan di usus itu ada fili-fili ya. Atau kalau kita itu babat gitu ya. Nah, fili-fili itu kalau kita makannya salah juga, makan yang berminyak, kayak tadi itu ya. Vegetarian kan bukan obat-obatan tadi ya. Makan sayur dan buah juga menyisakan di fili-fili usus ya kan gitu. Nah, kita juga produknya di Herbalife itu ada namanya alu gitu ya. Nah, itu bisa membersihkan juga gitu kan. Nah, dia juga mengandung bakteri baik. Ya kan? Nah, bakteri baik gitu ya. Nah, sama seperti kenapa kok di situ ada pemberitahuan bahwa tidak dianjurkan untuk anak-anak. Ya, kalau anak-anak kan itu bakteri baiknya itu kan masih banyak kan? Ya kan? Gitu ya. Nanti tidak semua cuma karena zat kimia dari obat-obatan aja Linda, usus kita menjadi kotor. Kalau tadi di video tadi kan, gitu ya. Oke, ada lagi? Cukup? Coach yang lain ingin menambahkan? Kalau sudah cukup, kita akhiri pertemuan kita malam ini. Bang Rahman baru masuk. Oke, nggak ada pertanyaan. Rizka, nggak ada tambahan. Cynthia, nggak ada pertanyaan. Mbak Windy, Liwa, Lia, nggak ada pertanyaan. Putri, nggak ada pertanyaan. Nah, buat para coach yang tertinggal materi ya, tertinggal materi tadi video-video yang saya putarkan ya. Nanti kalau saya sudah upload di YouTube Klub Afirmasi, teman-teman nggak dapat notifikasi, berarti teman-teman belum subscribe atau klik tombol lonceng. Jadi nanti cari di playlist ya, cari di playlist. Teman-teman bisa tontonin semua di situ, gitu ya. Baik menu makan dan olahraga juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Saya akhiri dulu, baru kita foto-foto ya. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Udah habis. Saya minta tolong Rizka bisa bantu ini print screen nggak? Ada orang Pringsewu. Baik, Kak. Lama nggak ketemu. Kita buka ya. Rizka bisa print screen nggak? Kalau nggak bisa, saya aja. Oke, dibuka semua. Dibuka ya, dibuka. Kita nanti kita share juga di grup ya. Oke. Saya print screen ya. Oke, udah dibuka semua. Bang Rahman nggak dibuka. Rehan, Alda, Rizka ditutup lagi nih. Radita, Fani. Halo Rehan. Wah, saya senang sekali nih dapat info 4 kilo. Udah baru hari ke-6 udah 4 kilo nih. Ya, para coach hati-hati nih. Udah ada yang 4 kilo nih. Ya. Oke.
Bye.